Yang pertama adalah foundations literacies. Menurut World Bank, sebelum kita memberikan skill-skill di atasnya, harus ada fondasi kayak bangunan. Nah, bangunan dasarnya ini adalah foundations literacies. Ada 6 deh. 1 adalah literasi and numeracy, 2 adalah scientific literacy, yang ketiga adalah ICT literacy, 4 financial literacy, culture literacy, dan civic literacy. Apa yang disebut sebagai literasi dan numeracy? Tentu kamu sudah cukup jelas di sekolah. Ada scientific literacy, nanti akan ada materi soal scientific literacy. ICT juga kita akan berusaha agar kalian bisa catch up dengan teknologi, dan kalian juga harus berusaha untuk bisa catch up dengan teknologi. Kemudian culture literacy. Culture literacy itu penting. Semisal kamu memahami bahwa kamu tidak boleh kemudian diskriminatif pada kulturnya orang lain, atau kamu bersikap tidak menghormati kultur orang lain. Jadi ini penting sekali. Ada civic literacy atau literasi sebagai warga negara. Kamu harus ngerti hak dan kewajiban kamu dan lain sebagainya. Kamu harus paham hukum dan sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas ini secara detail hari ini. Tapi saya akan fokus kepada bagian kedua. Hal yang kedua yang diinginkan oleh World Bank adalah kalian menguasai basic competencies atau kompetensi dasar abad 21. Kompetensi abad 21 ini adalah 4C atau 4Cs. C yang pertama adalah critical thinking and problem solving, atau kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Nah, C yang kedua adalah creativity atau kreativitas, C yang ketiga adalah communications atau komunikasi, dan yang keempat adalah collaborations. Nah, di dalam program 2 minggu ke depan, dalam sesi saya, kita akan fokus mempelajari ini. Tentu dengan bantuan Bapak Ibu Guru yang lain juga, beliau juga akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan ini, yaitu kita akan belajar critical thinking dan problem solving, 2 creativity, 3 communications, 4 collaborations. Jadi pantengin terus, karena nanti akan ada bagian di mana kita akan belajar kemampuan 4C, kemampuan dasar atau skill abad 21 ini. Yang ketiga, yang dirumuskan oleh World Economic Forum adalah karakter qualities. This is very important. Itulah kenapa SMA 8 mengadakan program ini, yaitu Delayota, Creativity and Character Building. Karena karakter ini menjadi sangat menentukan di abad 21. Apa sebetulnya karakter yang dibutuhkan di abad 21? Ada 6 karakter dasar yang harus kamu kuasai kalau pengen bisa bertahan atau kalau pengen bisa berprestasi di abad 21 ini. Yang pertama adalah inisiatif. So, you sebagai penduduk abad 21, kamu butuh punya inisiatif. Jangan menunggu deh. Kalau kamu melihat sesuatu yang harus kamu lakukan, do it gitu. Tidak hanya di sekolah, tapi juga nanti ketika kamu sudah bekerja atau di kampus, atau bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Kamu harus punya inisiatif. Jadi jangan mager. Kalau ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang kamu perbaiki, atau ya just do it. Kamu harus take the inisiatif, ya kan? Masa kamu cuma inisiatif PDKT sama pacarmu? Kan kamu harus punya inisiatif ketika di kelas, dalam organisasi, dan lain sebagainya. Jadi, kualitas karakter yang penting yang pertama adalah inisiatif. Yang kedua adalah persistence atau grit. Persistence atau grit ini adalah tahan banting, deh. Kamu harus persistent. Kamu harus apa ya? Ya, tahan banting itu. Ketika kamu gagal, ya tinggal bangun lagi, coba lagi. Jangan pernah give up, oke? Grit ini penting menentukan, oke? Karena banyak orang yang dia ketika gagal langsung ngambek, langsung mutung, langsung nggak mau lanjut lagi. Padahal kamu harus keep going, karena di depan mungkin ada kemudahan dan lain sebagainya. Sama, nanti 3 tahun di sekolah ini mungkin akan banyak difficulties, banyak masalah, banyak kesulitan dan lain sebagainya. Jangan give up, oke? Bapak Ibu Guru tidak minta kamu punya nilai yang sempurna. Bapak Ibu Guru menginginkan kamu berusaha. Nah, nilai usaha ini akan menunjukkan persistensi kamu sejauh apa. Sama, kamu PDKT sama orang juga sama. Yang penting kamu berusaha, ditolak, lanjut gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kamu ketemu orang yang persistence, ini calon orang sukses. Yang ketiga adalah adaptability atau kemampuan untuk beradaptasi. Mau tidak mau, karena perubahan yang sangat masif itu, kita harus cepat beradaptasi. Jangan mager. Ketika kita sudah, semua orang misal ya, kita sekarang ada Google Classroom atau apa, ya masuk ke sana. Kamu harus beradaptasi dengan perubahan. This is not new normal tentu. Dengan keadaannya COVID-19 ini, ya mau nggak mau kita harus beradaptasi. Kamu harus sering cuci tangan dan sebagainya. Nah, kemampuan orang untuk cepat beradaptasi ini yang akan membuat dia kemudian bisa menonjol di abad 21. Dan kamu butuh betul-betul adaptability ini tidak hanya ketika di sekolah, tapi di organisasi, di masyarakat, kamu butuh beradaptasi. Karena kalau kita gagal beradaptasi dengan cepat tentunya, karena semua berjalan dengan sangat cepat belakangan, maka ya kita akan terlibas oleh zaman. So please, kamu harus bisa beradaptasi. Yang berikutnya adalah curiosity atau rasa ingin tahu. Curiosity itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kamu ada di sekolah, lalu bertanya sesuatu, please tanya saja, jangan takut. Kadang-kadang curiosity kita jadi hilang. Kenapa, Kak? Saya tanya, takut nanti takut jelek. Tanya aja, nggak apa-apa. Jelek itu nggak apa-apa, makanya kita sekolah. Kalau kamu sudah jagoan, ya kamu nggak perlu bertanya. Tapi kamu harus selalu punya rasa ingin tahu. Kamu kalau bisa punya questions of the day, pertanyaan hari itu apa? Misal nih, this is an extreme example. Contoh agak ekstrim dikit ya, kamu diare. Kamu udah pernah diare berapa kali?
puluhan kali kan seumur hidup atau ratusan kali. Tapi kamu tahu nggak kenapa kamu diare? Cari tahu kenapa kamu diare. Tentu karena kamu kena infeksi E. coli, for example, atau bakteri yang lain, saya nggak paham tuh di bidang tersebut. Tapi apapun yang terjadi di diri kamu, cari tahu. Kamu patah hati, cari tahu. Patah hati gimana sih? Gitu. Atau kamu jatuh cinta tuh kayak apa sih? Kayak gitu. Apapun yang terjadi, nggak cuma dalam hal yang berkaitan dengan pelajaran, tapi juga hal yang berkaitan dengan kehidupan kamu sehari-hari. Cari tahu, Dek. Pupuk rasa ingin tahu kamu. Kamu harus kepo. Jangan kepoin mantan aja. Jangan kepoin IG-nya orang. Tapi kepo dalam segala yang terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu punya curiosity, rasa ingin tahu, maka kamu akan jadi pembelajar. Karena setiap hari ada pertanyaan yang ingin kamu buka. Ingin kamu cari tahu.